Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Eugenius Fridolingogo Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membedah buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Profesor Miriam Budiarjo. Pada kesempatan ini saya akan membaca serta menjelaskan tentang sifat, arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi sebelumnya mohon maaf karena saya ini bukan seorang profesor, tetapi saya ini seorang mahasiswa yang masih dalam taraf proses belajar. Jadi yang pertama kita langsung di perkembangan dan definisi ilmu politik. Di sini menjelaskan tentang di masa Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan, Dharma Sastra, dan Artha Sastra. Ialah Confucius 350 sebelum Masehi. Di negara kita Indonesia, kita mendapati juga beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Misalnya Negara Kartagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan abad ke-15 Masehi dan abad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesusastraan yang mencangkup bahasa politik mulai pada akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Jadi di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Dan karena itu, fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu negara, Stelzer. Di Inggris, permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral filosofi, dan bahasanya dianggap tidak terlepas dari sejarah. Akan tetapi, dengan didirikannya sekolah di Inggris, negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Jadi lebih beda lagi perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik. Akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri pada pergumulan data empiris. Ini juga termaksud yang sangat penting, pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua. Ini juga disebut karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO, terdorong oleh tidak adanya keseragaman internasional.
Dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Yang kedua, kita akan bahas tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu-ilmu ekstata dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Kita kembali lagi di definisi ilmu politik. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemah Ripalo Jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai endaimonia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua masyarakat merasa bahagia dan puas. Ini yang disebut dengan politik. Sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Ini langsung sekalian dengan jawabannya. Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu atau negara sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber. Sekarang kita akan menjelaskan pengertian ilmu politik menurut Roth Hague et al. Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengingat mulai usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, menurut Andre Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Di samping itu juga ada definisi-definisi lain yang lebih bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan definisi yang kita jumpai disebabkan ketika setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Dari uraian di atas,
dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah: 1. Negara atau state. 2. Kekuasaan atau power. 3. Pengambilan keputusan. 4. Kebijakan. 5. Pembagian. Sekarang kita masuk di negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pengertian negara menurut Roger F. Soltau, misalnya dalam bukunya Introduction to Politics, mengatakan ilmu politik mempelajari negara-negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dan warganya, serta hubungan antar negara. Jane Barnes dalam ilmu politik yang mengatakan juga ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Jadi baik teman-teman, materi kita cukup sampai di situ dulu dari perkembangan definisi ilmu politik. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan serta pengertian negara baik secara umum dan menurut para ahli. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa. Selamat belajar.